Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama anggota kelompok yang pertama ada Sultan Ade dengan NIM 247, yang kedua Alugendro Pangestuning Dewi dengan NIM 248, dan yang terakhir ada Raffi Akil dengan NIM 249. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian demokrasi dan otoriter. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan. Pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sebuah negara untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Pengertian otoriter. Otoriter adalah sebuah paham pemerintahan dalam sebuah negara atau wilayah yang meletakkan segala bentuk kekuasaan pada negara atau pemimpin negara tersebut tanpa memperhatikan aspek-aspek kebebasan individu. Paham ini merupakan kebalikan dari paham demokrasi, di mana sebuah pemerintahan dijalankan dan diselenggarakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Perbedaan dari demokrasi dan otoriter. Yang pertama, jika demokrasi itu pemilihan kepala negaranya dilakukan lewat metode pemilihan umum atau pemilu secara demokratis oleh warga dengan syarat suara terbanyak atau mayoritas yang terpilih. Tetapi jika otoriter pemilihan kepala negaranya itu cuma dijalankan sebagai formalitas untuk melanjutkan keabsahan penguasa atau pemerintahan yang sudah ada, bahkan terkadang tidak dilakukan pemilu sama sekali. Yang kedua, lama periode kepala negara pada negara demokrasi itu umumnya sekitar 4-5 tahun saja. Di Indonesia, masa jabatan presiden selaku kepala negara cuma 5 tahun saja dan cuma bisa terpilih dalam 2 periode saja. Sedangkan pada negara otoriter tidak ada batasan terkait kepemimpinan penguasa negaranya. Tidak ada pergantian pimpinan negara karena penguasa atau diktator tidak mau melepas jabatannya. Jadi berlangsung sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang ketiga, kebebasan pers dan media. Di negara demokrasi ada kebebasan pers dan media. Pers dan jurnalis bebas memberitakan pengelolaan negara oleh pemerintahan. Sementara itu, di negara otoriter tidak ada kebebasan dalam pers. Pemerintahan berjalan tertutup dan tidak bisa diberitakan oleh pers. Hal ini membuat publik tidak mengetahui kebijakan pemerintahan. Pers juga dibungkam supaya tidak mengkritik dan melawan pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi yang didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat jadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi. Sedangkan kalau kekuasaan tertinggi di negara otoriter yaitu di pihak penguasa. Pemerintahan memegang kendali penuh pada semua aset dan sumber daya di seluruh negeri.
kekuasaan pemerintahan atau penguasa nggak ada batasnya di negara tersebut. Selanjutnya, fungsi hukum di negara demokrasi. Fungsi hukum penting sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat. Jadi, semua warga bertindak sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, jika di negara otoriter, fungsi hukum dipakai sebagai legitimasi program penguasa. Hukum dipakai secara sewenang-wenang dan sepihak demi kepentingan pihak penguasa. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.